teman-teman, perlu kita ketahui bahwa lembaga sosial ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu social institution. Social institution ini mengarah kepada dua pengertian, yaitu sistem nilai dan norma-norma sosial dalam bentuk atau organ sosial. Teman-teman, dan perlu kita ketahui, lembaga sosial juga ini memiliki pertumbuhan. Bagaimana pertumbuhan lembaga sosial? Jadi pertumbuhan lembaga sosial ini dibagi dalam dua, yaitu secara tidak terencana dan secara terencana. Kalau secara tidak terencana ini teman-teman, berarti lembaga sosial itu lahir secara bertahap atau berangsur-angsur dalam praktik kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, pada zaman dulu, kegiatan ekonomi atau kegiatan jual beli ini masih menggunakan metode pembayarannya itu masih menggunakan barter atau pertukaran barang. Namun, karena masyarakat merasa itu sudah tidak sangat efisien lagi, maka masyarakat mengganti metode pembayaran itu menggunakan mata uang. Yang kedua, secara terencana. Artinya, lembaga sosial ini muncul karena adanya perencanaan yang matang atau yang sudah direncanakan terlebih dahulu oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan juga wewenang. Contoh dari secara terencana ini tadi teman-teman, bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah itu membangun infrastruktur untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga teman-teman, kita akan membahas tentang ciri khas dan juga karakteristik dari lembaga sosial. Jadi, lembaga sosial juga memiliki ciri-ciri khusus. Ciri yang pertama itu yaitu memiliki simbol sendiri. Setiap lembaga sosial harus memiliki simbol tersendiri. Simbol ini yang akan menandai atau memberi kekhasan tentang lembaga itu. Contoh, yaitu dalam lembaga hukum, seseorang wanita sedang memegang neraca dan juga pedang sambil mata tertutup. Ciri yang kedua yaitu memiliki tata tertib dan juga tradisi. Lembaga sosial harus memiliki tata tertib dan juga tradisi yang tertulis maupun tidak tertulis yang akan dijadikan panutan bagi generasi-generasi yang lebih muda. Contohnya, yaitu dalam lembaga keluarga terdapat aturan tentang bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua dan melindungi orang yang lebih muda. Ciri khas yang ketiga yaitu usianya lebih lama. Pada umumnya, usia lembaga sosial ini teman-teman harus lebih lama dibandingkan usia orang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang keempat yaitu memiliki alat kelengkapan. Lembaga sosial harus memiliki alat kelengkapan tertentu yang digunakan untuk mewujudkan tujuan lembaga sosial tersebut. Contohnya yaitu bajak dalam lembaga ekonomi itu digunakan untuk membajak sawah agar siap ditanami. Ciri khas yang kelima yaitu memiliki ideologi. Lembaga sosial itu harus memiliki ideologi tersendiri. Ideologi atau sistem gagasan ini mendasar agar dimiliki secara bersama dan dianggap ideal bagi para pendukung lembaga tersebut. Yang keenam yaitu memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Lembaga yang sudah terbentuk tidak akan lenyap begitu saja. Contohnya yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini memiliki kurikulum untuk mengatur kegiatan belajar mengajar agar tujuan belajar itu dapat diwujudkan dengan baik.
Oke, jadi teman-teman, saya akan menjelaskan bagian yang keempat tentang lembaga sosial, yaitu fungsi dari lembaga sosial. Fungsi dari lembaga sosial sendiri terdapat dua, yaitu fungsi manifest atau nyata, dan juga fungsi laten atau fungsi yang tidak tampak. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi manifest atau nyata. Fungsi manifest ini yaitu teman-teman adalah fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Contohnya dalam lembaga keluarga ini berfungsi sebagai tempat bersosialisasi dan interrelasi tentang nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Oke, fungsi yang kedua yaitu fungsi laten atau fungsi tidak tampak. Maksudnya adalah fungsi laten ini adalah lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan merupakan tujuan utama bagi banyak orang. Contohnya yaitu dalam lembaga politik, pemilu dijadikan sarana mendapatkan kekuasaan. Karena apa? Karena dengan kekuasaan ini teman-teman, seseorang dapat menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Pada bagian yang kelima, kita akan menjelaskan tentang tipe-tipe dari lembaga sosial. Kita sudah memahami tadi sampai di fungsi lembaga sosial. Sekarang kita akan masuk di tipe-tipe lembaga sosial. Jadi tipe-tipe lembaga sosial ini ada 5, yang terdiri dari berdasarkan sudut perkembangannya, berdasarkan sistem nilai yang diterima oleh masyarakat, terus berdasarkan sudut penerimaan masyarakat, berdasarkan sudut penyebarannya, dan juga yang terakhir adalah berdasarkan sudut fungsinya. Sekarang kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang berdasarkan sudut perkembangannya. Berdasarkan sudut perkembangan ini teman-teman dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu chair-chief institution dan juga enacted institution. Jadi Christ-chief institution ini yaitu lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat setempat. Contohnya itu lembaga perkawinan, hak milik, dan juga agama. Yang kedua, enacted constitution, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya lembaga utang piutang dan juga lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu tipe dari lembaga sosial berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Dibagi juga dalam 2 kelompok, yaitu basic institution dan juga subsidiary institution. Basic institution ini yaitu lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contohnya keluarga, sekolah, dan juga negara. Yang kedua, subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting, seperti rekreasi dan juga liburan. Contohnya, mentraktir makan teman-teman saat menerima gaji pertama. Tipe yang ketiga yaitu berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Dibagi juga dalam 2 kelompok. Yang pertama, approved dan sanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat karena masyarakat ingin lembaga yang sudah ada menjadi lebih aktif, lebih efektif, dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Contohnya yaitu lembaga sosial, lembaga sekolah, dan juga perusahaan dagang. Yang kedua yaitu unsanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasinya karena ada alasan-alasan tertentu. Contohnya yaitu sindikat kejahatan, pelacuran, dan juga perjudian. Tipe yang keempat yaitu berdasarkan sudut penyebarannya. Terbagi juga dalam 2 kelompok, yaitu general institution dan juga restricted institution.
Yang pertama yaitu general institution, yaitu lembaga sosial yang dikenal dan diterima oleh sebagian besar masyarakat dunia. Contohnya saja yaitu lembaga agama. Yang kedua, restricted institution, yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat-masyarakat tertentu. Contohnya yaitu lembaga agama Islam, agama Kristen, agama Protestan, agama Hindu, dan juga agama Buddha. Masing-masing pemeluk terikat kepada lembaga agamanya masing-masing. Tipe yang terakhir, tipe yang kelima, yaitu berdasarkan sudut fungsinya, yang terbagi juga dalam dua kelompok, yaitu operative institution dan regulative institution. Operative institution ini yaitu lembaga sosial yang berfungsi untuk menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Contohnya yaitu lembaga industri. Yang kedua yaitu regulative institution, yaitu lembaga sosial yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat. Contohnya yaitu lembaga hukum, seperti kejaksaan dan juga pengadilan. Oke, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis lembaga sosial. Jenis-jenis lembaga sosial ini ada lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga ekonomi, dan juga lembaga agama. Sekarang kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang lembaga keluarga. Lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan juga anak-anak. Keluarga memiliki fungsi majemuk bagi terciptanya kehidupan di dalam sosial dalam masyarakat. Dalam keluarga juga diatur hubungan antara anggota-anggotanya, sehingga setiap anggota keluarga memiliki atau mempunyai peran dalam fungsinya yang jelas. Dalam kehidupan di masyarakat juga kita mengenal 3 macam bentuk keluarga. Yang pertama keluarga inti, keluarga besar, dan juga keluarga poligamus. Keluarga inti ini yaitu keluarga bati, soma atau nuclear family, yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak-anak yang belum menikah. Yang kedua yaitu keluarga besar atau extended family, merupakan ikatan keluarga dalam satu keturunan yang terdiri dari kakek, nenek, ipar, paman, anak, cucu, dan juga sebagainya. Yang ketiga yaitu keluarga poligamus, yang terdiri dari beberapa keluarga inti yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Nah, dalam lembaga keluarga juga ini ada yang dinamakan proses terbentuknya keluarga. Bagaimana bisa terbentuknya suatu keluarga? Yang pertama, karena diawali dengan adanya interaksi antara pria dan juga wanita. Yang kedua, interaksi dilakukan terus-menerus atau berulang-ulang, lalu menjadi hubungan sosial yang lebih intim, kemudian terjadinya proses perkawinan. Yang ketiga, setelah terjadinya perkawinan, terbentuklah keturunan, kemudian terbentuklah yang namanya keluarga inti. Adapun tujuan perkawinan tersebut, yang pertama untuk mendapatkan keturunan, yang kedua untuk meningkatkan derajat dan status sosial seseorang, baik pria maupun wanita. Yang ketiga, mendekatkan kembali hubungan yang sudah renggan. Yang keempat, agar harta warisan tidak jatuh ke tangan orang lain. Adapun fungsi dari keluarga, yang pertama itu fungsi reproduksi, yang kedua fungsi sosialisasi, yang ketiga fungsi afeksi, yang keempat fungsi ekonomi, yang kelima fungsi pengawasan sosial, yang keenam fungsi proteksi atau perlindungan, yang ketujuh fungsi pemberian status. Unsur dari lembaga keluarga ini yaitu yang pertama, pola perilaku yang meliputi afeksi, kesetiaan, tanggung jawab, rasa hormat, dan juga kepatuhan. Yang kedua, budaya simbolis yang meliputi mas kawin, cincin kawin, busana pengantin, dan upacara.
Yang ketiga, budaya manfaat yang meliputi rumah, apartemen, alat rumah tangga, dan juga kendaraan. Yang keempat, kode spesialisasi yang meliputi izin kawin, kehendak, keturunan, hukum, dan juga perkawinan. Yang kelima, ideologi yang meliputi cinta, kasih sayang, keterbukaan, famili, dan individualisme. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan jenis lembaga sosial yang kedua, yaitu lembaga pendidikan. Jadi, lembaga pendidikan ini pada hakikatnya itu merupakan salah satu wadah untuk menumpukan nilai sosialisasi yang ideal di dalam kehidupan masyarakat. Adapun fungsi dari lembaga pendidikan ini, yang pertama yaitu mempersiapkan anggota masyarakat untuk bisa mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan juga untuk kepentingan di dalam masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Nah, yang saya baca tadi itu merupakan fungsi manifest atau fungsi nyata dari lembaga pendidikan. Dan fungsi laten dalam lembaga pendidikan itu, yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Yang kedua, menyediakan sarana untuk pembangkangan. Yang ketiga, mempertahankan sistem kelas sosial. Yang keempat, memperpanjang masa remaja. Nah, pendidikan juga ini merupakan pendidikan yang formal. Karena apa? Dia itu menawarkan pendidikan yang berjenjang dari tingkat dasar sampai jenjang yang lebih tinggi. Karena apa? Karena pendidikan ini juga bersifat umum. Bisa juga khusus, seperti sekolah agama dan sekolah biasa. Adapun unsur-unsur dari lembaga pendidikan, yang pertama, pola perilaku. Pola perilaku ini meliputi cinta pengetahuan, kehadiran, meneliti, dan semangat belajar. Yang kedua, budaya simbolis yang meliputi seragam sekolah, maskot, lagu-lagu sekolah, dan juga logo sekolah. Yang ketiga, budaya manfaat yang meliputi kelas, perpustakaan, buku, laboratorium, dan juga lapangan. Yang keempat, kode spesialisasi meliputi akreditasi, tata tertib, kurikulum, dan tingkatan starta. Yang kelima, ideologi yang meliputi keberhasilan, pendidikan progresif, dan juga klasisme. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan jenis lembaga sosial yang ketiga, yaitu lembaga politik. Keseluruhan tata nilai dan juga norma yang berkaitan dengan kekuasaan tersebut dinamakan lembaga politik. Lembaga politik ini berkaitan dengan masalah-masalah dalam negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kekuasaan serta sistemnya. Adapun bentuk negara, yang pertama, negara kesatuan yang memiliki ciri-ciri antara lain hanya ada satu pemerintahan atau satu parlemen, satu lembaga peradilan, dan satu konstitusi, yaitu misalnya terdapat di negara Indonesia, Filipina, Afrika Selatan, dan juga Rusia. Yang kedua, negara federasi, atau negara serikat, memiliki ciri-ciri antara lain terdapat pada negara atau yang sering disebut negara bagian. Negara bagian biasanya lebih dari satu dan memiliki wewenang membuat undang-undang yang berlaku untuk wilayahnya masing-masing. Contoh negara federasi ini yaitu Jerman, Amerika Serikat, dan Australia. Nah, bentuk pemerintahan dalam lembaga politik ini itu ada 3.
Yang pertama, republik, monarki, dan juga kekaisaran. Nah, bentuk pemerintahan yang pertama yaitu republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin seorang presiden. Presiden ini adalah pemegang kekuasaan eksklusif. Contohnya pada negara kita sendiri, negara Indonesia. Yang kedua, bentuk pemerintahan monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Jabatan raja atau ratu ini diperoleh berdasarkan keturunan yang berlaku seumur hidup. Contoh negara berbentuk monarki ini adalah Inggris, Belanda, dan Brunei Darussalam. Nah, bentuk pemerintahan yang ketiga yaitu bentuk kekaisaran adalah bentuk pemerintahan dengan kepala seorang kaisar, seperti halnya yaitu raja. Jabatan kaisar juga ini diperoleh secara turun-temurun. Contohnya itu adalah negara Jepang. Nah, kita sudah membahas tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk kekuasaan di dalam lembaga politik. Nah, bentuk kekuasaan ini ada 3, yaitu kekuasaan karismatik, kedua tradisi atau keturunan, dan yang ketiga itu pemberian secara formal atau sering disebut dengan legal rasional. Yang pertama yaitu kekuasaan karismatik. Kekuasaan karismatik ini hanya dimiliki oleh orang yang berkarisma atau sering disegani oleh orang lain. Contohnya seorang ulama yang dapat menenangkan dan mempengaruhi banyak orang. Yang kedua, tradisi atau keturunan. Contohnya, putra raja secara otomatis akan menggantikan sang raja di kemudian hari. Yang ketiga yaitu pemberian secara formal atau lega rasional, yaitu presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi dari lembaga politik. Fungsi dari lembaga politik ini yang pertama memelihara ketertiban di dalam, atau sering disebut dengan internal order. Artinya, lembaga politik memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan wewenang yang dimilikinya, baik menggunakan cara persuasif maupun paksaan fisik. Yang kedua, menjaga keamanan di luar, sering disebut dengan external security. Artinya, lembaga politik dengan menggunakan alat-alat yang dimilikinya berusaha untuk apa? Untuk mempertahankan negara dari ancaman atau serangan yang datang dari negara lain, baik melalui jalan diplomasi ataupun dengan perang. Yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan umum atau general welfare. Artinya, lembaga politik ini merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan kebutuhan pokok masyarakat. Contohnya apa? Contohnya pengadaan atau distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan juga energi dan juga komunikasi. Yang keempat, mengatur proses politik. Artinya, lembaga politik ini mengatur proses persaingan untuk memperoleh kekuasaan agar tidak mengancam keutuhan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Ya, itu saja tadi fungsi dari lembaga politik. Kita akan masuk ke dalam unsur lembaga politik. Yang pertama, pastinya pola perilaku yang meliputi loyalitas, kepatuhan, subordinasi, kerjasama, dan juga konsensus. Yang kedua, budaya simbolis yang meliputi bendera, materai, maskot, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga, budaya manfaat yang meliputi gedung, persenjataan, pekerjaan pemerintah, blanko, dan formulir. Yang keempat, kode spesialisasi yang meliputi program, konstitusi, traktat, dan hukum. Yang kelima, ideologi yang meliputi nasionalisme,
hak rakyat, demokrasi, dan republik atau monarki. Nah, yang jenis lembaga sosial yang keempat yaitu lembaga ekonomi. Manusia memerlukan lembaga yang berfungsi untuk mengatur pembagian kerja di dalam kehidupannya, yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi ada karena apa? Karena manusia mulai menginginkan hasil produksi dari orang lain. Pola-pola politik ekonomi yang pertama yaitu sistem feudalisme. Artinya, yaitu seperangkat lembaga politik dan ekonomi yang menempatkan pemilik tanah atau sering disebut raja dan para prajurit-prajuritnya yang menjaga keamanan sebagai pelindung warga, harta benda, dan hak penggunaan tanah tersebut. Sistem ini umumnya terjadi sebelum abad ke-20. Yang kedua, sistem merkantilisme. Sistem merkantilisme ini yaitu sistem perekonomian yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengarahkan segenap kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ini, pemerintah mendukung ekspor dengan insentif dan menghambat impor dengan tarif. Yang ketiga yaitu sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme ini yaitu reaksi dari sistem merkantilisme. Sistem kapitalisme ini memberikan kebebasan kepada pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang keempat, sistem komunisme, yaitu suatu saham yang menempatkan partai tunggal atau diktator sebagai wakil rakyat untuk memerintah atas nama rakyat. Sistem ekonomi jenis ini tidak memberikan peluang akan adanya persaingan bebas. Yang kelima, sistem sosialisme, yaitu sistem yang merombak masyarakat ke arah persamaan hak dan kesejahteraan masyarakat. Paham ini muncul karena adanya reaksi ketidakpuasan atas ketimbangan kepemilikan modal serta ketidakadilan sebagai akibat pertentangan industrialisasi dan kapitalisme. Adapun tujuan dan fungsi dari lembaga ekonomi yaitu yang pertama, memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keempat, memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, memberikan pedoman untuk tentang cara pengupahan. Yang keenam, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Yang ketujuh, memberikan identitas diri bagi masyarakat. Adapun struktur dari lembaga ekonomi, yang pertama sektor agraris yang meliputi kegiatan pertanian seperti sawah, perladangan, perikanan, dan peternakan. Yang kedua, sektor industri ditandai dengan kegiatan produksi barang. Sektor ini membutuhkan lembaga ekonomi yang semakin kompleks, bagaikan rangkaian bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung dalam suatu sistem sehingga tatanan ekonomi berkembang. Yang ketiga, sektor perdagangan merupakan aktivitas penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Adapun unsur-unsur dari lembaga ekonomi yaitu yang pertama pola perilaku yang meliputi efisiensi, penghematan profesional dan mencari keuntungan.
Yang kedua, budaya simbolis yang meliputi merek dagangan, hak paten, slogan, dan lagu komersial. Yang ketiga, budaya manfaat yang meliputi toko, pabrik, pasar, kantor, belangko, dan formulir. Yang keempat, kode spesialisasi yang meliputi kontrak, lisensi, hak monopoli, dan akte perusahaan. Yang kelima, ideologi atau yang meliputi liberalisme, tanggung jawab, manajerial, kebebasan berusaha, dan juga hak buruh. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang lembaga agama. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi yang sangat penting untuk mengatur kehidupan manusia. Agama juga merupakan sarana bagi manusia untuk berhubungan dengan Sang Pencipta, sehingga manusia senantiasa mendekatkan dirinya pada Tuhannya. Nah, fungsi dari agama ini teman-teman ada 9. Yang pertama, sebagai sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Yang kedua, mengatur tata cara hubungan antara manusia dan manusia dengan Tuhan. Yang ketiga, merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti pembunuhan, memerkosa, berzina, dan juga berjudi. Yang keempat, pedoman untuk mengungkapkan rasa kebersamaan yang mewajibkan seseorang untuk selalu berbuat baik terhadap sesama dan lingkungan hidupnya. Yang kelima, sebagai pedoman perasaan keyakinan atau confidence, siapapun yang berbuat baik akan mendapat pahala dari Tuhan. Yang keenam, sebagai pedoman keberadaan atau existence, yaitu keberadaan alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia, harus disikapi dengan rasa ikhlas. Yang ketujuh, pengungkapan keindahan atau estetika. Manusia yang suka akan keindahan dapat mengekspresikan rasa estetikanya dengan membangun hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan agama yang dianutnya. Yang kedelapan, pedoman rekreasi dan hiburan. Untuk mencari ketenangan dan kesegaran jiwa, manusia dapat menjalankan ritual agama seperti salat, yoga, dan meditasi. Yang kesembilan, memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama, misalnya sebagai umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Unsur lembaga agama ini yang pertama itu adalah kepercayaan. Kepercayaan ini adalah suatu prinsip yang dianggap benar tanpa ada keraguan lagi. Yang kedua, praktik keagamaan seperti berdoa, sembahyang, berpuasa, dan sedekah. Yang ketiga, simbol keagamaan dapat memberi tanda atau identitas bagi orang yang menganutnya. Yang keempat, umat dan penganut masing-masing agama. Sekarang ini banyak sekali wadah atau organisasi yang menampung umat beragama dalam rangka melaksanakan praktik agamanya. Yang kelima, pengalaman keagamaan. Pengalaman keagamaan setiap umat beragama itu berbeda karena menyangkut masalah yang sulit dibuktikan dan diukur kadarnya. Pengalaman keagamaan bersifat individual. Unsur-unsur agama tersebut merupakan elemen yang dimiliki setiap agama, hanya corak dan perwujudannya saja yang berbeda. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang lembaga sosial. Semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi kita semua.